Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman semua, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, setelah berdoa, silakan untuk anak-anak mengisi presensi pada hari ini melalui Google Form yang sudah Ibu kirim melalui WhatsApp Group. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengisi presensi di Google Form. Baik, Ibu. Apakah sudah, anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran tentang cerita rakyat atau hikayat dan cerita pendek, nah sebelum itu, siapakah yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Saya, Bu, teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi, Mbak Devi? Teks eksplanasi itu salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Teks ini bertujuan menjelaskan sebuah fenomena, baik itu alam, sosial, dan budaya dari sudut pandang ilmiah, Bu. Terima kasih Mbak Devi. Nah, kalau kita mengaitkan tentang materi teks eksplanasi dengan materi kita pada hari ini, kita ambil satu poin yaitu tentang fenomena. Nah, dalam cerita rakyat, hikayat, dan cerita pendek ini kita juga akan membahas fenomena yang terjadi dalam sebuah cerita. Namun perbedaan kali ini kita akan membandingkan cerita rakyat, hikayat, dan juga cerita pendek. Next, Mbak Diva. Tidak lupa untuk setiap pertemuan ini kita akan membahas tentang kompetensi inti supaya kita mengingat dalam pembelajaran kita. Untuk kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, dan mandiri, kolaboratif, komunikatif, solutif, dalam ranah konkret dan abstrak, terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Selanjutnya, Mbak Diva. Selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi inti dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah,
KD yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat hikayat dan juga cerita pendek atau cerpen. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang akan kita tuju yaitu 3.8.1. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan dan persamaan isi dalam cerita rakyat hikayat dan juga cerpen. 3.8.2 peserta didik dapat menjelaskan perbedaan dan persamaan nilai-nilai dalam cerita rakyat hikayat dan cerpen. 3.8.3 peserta didik dapat membandingkan unsur kebahasaan dalam cerita rakyat hikayat dan juga cerita pendek atau cerpen. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita tuju dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan dengan jujur, disiplin, peduli, bertanggung jawab, dan kreatif dapat menjelaskan perbedaan dan persamaan isi dalam cerita rakyat hikayat dan cerpen, dapat menjelaskan perbedaan dan persamaan nilai-nilai dalam cerita rakyat hikayat dan cerpen, dapat membandingkan unsur kebahasaan dalam cerita rakyat hikayat dan cerpen dengan rasa ingin tahu, kerjasama, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, dan komunikatif terhadap proses pembelajaran. Sebelum itu, kita akan membahas tentang nilai-nilai hikayat dan cerpen. Hikayat atau cerpen mempunyai banyak nilai-nilai kehidupan anak-anak. Nilai-nilai kehidupan tersebut nantinya akan sangat berguna bagi kehidupan kita, baik di dalam keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah, maupun lingkungan luar sekolah. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, meningkatkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Dalam karya sastra, nilai berwujud makna di dalam apa yang dituliskan melalui unsur intrinsik seperti perilaku, dialog, peristiwa, latar, dan sebagainya. Selain itu, nilai juga merupakan nasihat kebaikan yang disampaikan secara tersirat. Nilai ini berbeda dengan amanat yang disampaikan secara tersurat. Nah, dalam hikayat dan juga cerpen ini, nilai-nilai kehidupan dapat berupa nilai agama atau nilai religius, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai edukasi atau pendidikan, nilai estetika atau keindahan. Nah, apa sih nilai agama atau religius ini? Nilai agama atau religius adalah nilai yang berkaitan dengan agama. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga dan neraka. Nilai religi ini berkaitan dengan pedoman makhluk hidup dalam bertingkah laku di dunia. Jadi anak-anak, dari cerita hikayat dan cerpen ini kita bisa mengambil nilai agama atau nilai religius ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu nilai moral. Nilai moral merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan erat dengan budi pekerti, perilaku, tata asusila yang dapat diperoleh dari suatu bacaan karya sastra. Yang ketiga yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya yaitu masyarakat takut meninggalkan dan menentang nilai budaya tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Yang keempat yaitu nilai sosial. Nah, anak-anak, nilai sosial ini adalah nasihat-nasihat yang berkaitan erat dengan kemasyarakatan. Nilai sosial ini sangat memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan sanksi yang akan diterima apabila masyarakat melanggar norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, yang kelima yaitu nilai pendidikan atau edukasi. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan erat dengan pendidikan, sehingga nilai pendidikan ini sangat berpengaruh untuk mempengaruhi orang lain menggapai cita-cita yang diinginkannya. Nah, dalam masa jenjang sekolah SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, salah satu cerita cerpen ataupun hikayat dengan tema pendidikan, di mana nilai pendidikan itu sangat berpengaruh untuk mempengaruhi pembacanya untuk terus menggapai mimpi melanjutkan pendidikannya menjadi lebih baik anak-anak. Yang keenam yaitu nilai estetika atau nilai keindahan.
Nilai estetika atau nilai keindahan adalah nilai-nilai yang berkaitan erat dengan keindahan atau seni. Sehingga dengan adanya nilai estetika ini dapat menggambarkan nilai seni dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, Mbak Diva. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan hikayat dan juga cerita pendek atau cerpen. Perlu diketahui anak-anak bahwa hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yaitu tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan alur. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa atau penggunaan majas, dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Yang pertama akan kita bahas yaitu penggunaan majas. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada beberapa jenis majas yang digunakan baik dalam hikayat maupun dalam cerpen. Di antaranya majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Meskipun sama-sama menggunakan gaya bahasa, tetapi gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat berbeda penyajiannya dengan gaya bahasa dalam cerpen. Adapun gaya bahasa atau majas dalam hikayat yaitu ada beberapa hal. Yang pertama itu majas perbandingan. Majas perbandingan ini dibagi juga menjadi beberapa hal. 1. Majas alegori. Majas alegori ialah gaya bahasa yang menggunakan lambang-lambang yang termasuk dalam alegon antara lain fabel dan parabel. Alegori ialah gaya bahasa yang menyatakan dengan cara lain melalui kiasan atau penggambaran. Alegori adalah kata kiasan berbentuk lukisan atau cerita kiasan yang mana merupakan metafora yang dikembangkan. Yang kedua, majas alusio. Majas alusio ini juga termasuk majas perbandingan, di mana majas alusio merupakan pemakaian ungkapan yang tidak dapat diselesaikan karena sudah dikenal. Alusio adalah gaya bahasa yang menampilkan adanya persamaan dari sesuatu yang dilukiskan yang sebagai referen sudah dikenal pembaca. Yang ketiga yaitu majas simile. Nah, majas simile ini mungkin sudah tidak asing di telinga anak-anak semua. Majas simile merupakan majas yang menggambarkan sesuatu keadaan dengan membanding-bandingkan suatu hal dengan hal lainnya yang pada hakikatnya berbeda namun sengaja untuk dipersamakan. Secara eksplisit, jenis gaya bahasa ini ditandai oleh pemakaian kata seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Yang keempat, majas metafora. Majas metafora ini juga sudah tidak asing di telinga anak-anak, di mana majas metafora adalah perbandingan langsung yang tidak dipergunakan kata seperti ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana, bak, serupa, seperti pada perumpamaan sehingga pokok pertama langsung dihubungkan dengan pokok keduanya. Yang kelima yaitu majas sinestesia. Majas ini berupa suatu ungkapan rasa dari suatu indera yang dicurahkan lewat ungkapan rasa indera lainnya dalam majas sinestesia. Perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera. Yang keenam, majas antropomorfemis. Majas metafor yang menggunakan kata atau bentuk lain yang berhubungan dengan manusia untuk hal yang bukan manusia. Majas antropomorfemis adalah majas metafora yang menggunakan kata atau bentuk lain yang berhubungan dengan manusia untuk hal yang bukan manusia. Yang kedua yaitu majas penegasan. Setelah tadi kita membahas tentang majas perbandingan, yang kedua ini kita akan membahas tentang majas penegasan. Nah, majas penegasan ini juga dibagi menjadi beberapa majas lainnya. Yang pertama yaitu majas apofasis. Majas apofasis atau preterisio adalah gaya bahasa yang dipakai oleh pengarang untuk menyampaikan sesuatu yang mengandung unsur kontradiksi. Kelibatannya menolak tapi sebenarnya menerima, kelibatannya memuji tapi sebenarnya mengejek. Sekilas nampaknya membenarkan tapi sebenarnya menyalahkan, kelihatannya merahasiakan tapi sebenarnya membeberkan.
Apofasis ini merupakan penegasan dengan cara seolah-olah menyangkal yang sudah ditegaskan. Yang kedua, majas repetisi. Nah, majas repetisi ini juga termasuk majas penegasan, di mana majas repetisi ini adalah majas perulangan kata, frase, dan klausa yang sama dalam suatu kalimat. Majas repetisi ini adalah majas perulangan yang cara melukiskannya suatu hal dengan mengulang-ulang kelompok kata atau frasa yang sama. Yang ketiga yaitu majas pararima. Majas pararima merupakan pengulangan konsonan awal dan akhir dalam kata atau bagian kata yang berlainan. Pararima merupakan gaya bahasa yang pada mulanya menegaskan sesuatu yang dianggap kurang tepat kemudian diperbaiki. Yang keempat yaitu majas aliterasi. Majas aliterasi adalah gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan. Pada suatu kata atau beberapa kata biasanya terjadi pada puisi. Aliterasi merupakan majas perulangan yang memanfaatkan purwakanti atau kata-kata yang suka kata awalnya memiliki persamaan bunyi. Yang kelima yaitu majas paralelisme. Majas paralelisme ialah gaya bahasa yang berusaha menyejajarkan pemakaian kata-kata atau frasa-frasa yang menduduki fungsi yang sama dan memiliki bentuk gramatikal yang sama. Paralelisme, pengungkapan dengan menggunakan kata, frasa, atau klausa yang sejajar. Bila kata yang diulang pada awal kalimat dinamakan anafora, jika kalimat akhir dinamakan efora. Yang keenam yaitu majas klimaks. Nah, majas klimaks ialah gaya bahasa yang berupa susunan ungkapan yang semakin lama semakin mengandung penekanan atau makin meningkat kepentingannya dari gagasan atau ungkapan-ungkapan selanjutnya. Klimaks ialah pemaparan pikiran atau hal secara berturut-turut dari yang sederhana atau kurang penting meningkatkan kepada hal yang kompleks lebih penting. Klimaks yang dimaksud juga gradasi adalah gaya bahasa berupa ekspresi dan pernyataan dalam rincian yang secara periodik makin lama makin meningkat baik kualitas, kuantitas, intensitas, nilainya. Klimaks adalah semacam gaya bahasa yang menyatakan beberapa hal yang dituntut semakin lama semakin meningkat. Yang ketujuh yaitu majas antiklimaks. Majas antiklimaks ialah majas pernyataan yang berisi gagasan-gagasan yang disusun dengan urutan dari yang penting hingga yang kurang penting. Nah, tadi sudah mempelajari tentang majas perbandingan, majas penegasan, kita lanjut kepada majas pertentangan. Yang pertama itu majas paradoks. Majas paradoks adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Pengungkapannya dengan menyatakan dua hal yang seolah-olah bertentangan, namun sebenarnya keduanya benar. Yang kedua, majas antitesis. Majas antitesis ini adalah majas pengungkapan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan arti satu dengan yang lainnya. Majas pertentangan yang mengandung paduan kata yang berlawanan arti. Yang ketiga yaitu majas oksimoron. Majas oksimoron ialah gaya bahasa yang berupa pernyataan yang di dalamnya mengandung pertentangan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan dalam frasa atau kalimat yang sama. Yang keempat yaitu majas kontradiksi interminus. Majas kontradiksi interminus adalah majas yang memperlihatkan suatu yang bertentangan dengan apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Apa yang sudah dikatakan yang disangka lagi oleh ucapan kemudian. Yang kelima yaitu majas anakronisme. Majas anakronisme merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan waktu kejadian yang dibicarakan. Yang selanjutnya yaitu majas sindiran. Majas sindiran ini dibagi juga menjadi beberapa majas, yaitu yang pertama, majas sarkasme. Majas sarkasme ialah gaya bahasa yang mengandung sindiran atau olok-olok yang pedas dan kasar. Sarkasme ialah sindiran langsung dan kasar. Gaya bahasa sindiran yang terkasar di mana memaki orang dengan kata-kata kasar dan tidak sopan. Yang kedua, majas sinisme. Majas sinisme ialah gaya bahasa yang merupakan sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan atau ketulusan hati.
Sinisme ialah ungkapan yang bersifat mencemooh pikiran atau ide bahwa kebaikan terdapat pada manusia. Yang ketiga yaitu majas satire. Majas satire ialah gaya bahasa sejenis argumen atau puisi atau karangan yang berisi kritik sosial baik secara terang-terangan maupun terselubung. Satire ialah ungkapan yang menggunakan sarkasme, ironi, atau parodi untuk mengecam atau menertawakan gagasan-gagasan atau sebuah kebiasaan. Yang keempat yaitu majas innuendo. Majas innuendo adalah majas sindiran dengan cara mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan konjungsi. Cerpen maupun hikayat merupakan teks narasi yang banyak menceritakan urutan peristiwa dari awal sampai akhir. Untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Contoh penggunaan konjungsi seperti konjungsi sebelum, ketika, selanjutnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kata arkais. Nah, apa sih kata arkais itu, anak-anak? Kata arkais merupakan bahasa yang digunakan dalam cerita rakyat bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, dengan tidak semua kata dalam cerita rakyat dijumpai dalam bahasa Indonesia yang sekarang. Kata-kata dalam hikayat sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing disebut dengan kata-kata arkais. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu mengungkapkan sesuatu yang mustahil atau tidak masuk akal. Nah, maksudnya hal yang ditandai oleh tokoh-tokoh yang melakukan kegiatan yang tidak masuk akal. Misalnya dapat berbicara dengan binatang, bisa memasak di telapak tangan, bisa terbang, atau lain sebagainya. Selanjutnya, Mbak Diva. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang cerita hikayat dan juga cerita pendek. Bisa dilihat anak-anak, kita akan membaca tentang hikayat Bayan Budiman. Nah, mungkin hikayat Bayan Budiman ini sudah tidak asing di telinga anak-anak. Nah, maka dari itu kita akan mengulangi lagi tentang cerita hikayat Bayan Budiman. Mungkin siapa yang akan membacakan untuk paragraf 1 dan 2? Saya, Bu. Silakan Mbak Devi. Hikayat Bayan Budiman. Sebermula ada saudagar di negara Azam. Hozan Mubarak namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tidak beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Hozan Maimun. Setelah umurnya Hozan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Hozan Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya. Amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya Hozan Maimun beristri itu. Ia membeli seekor burung bayan jantan. Maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor piung betina. Lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkaran bayan juga. Nah, untuk paragraf selanjutnya silakan Mbak Ajeng untuk melanjutkan dimulai dari paragraf 3.
Oh, mungkin Mbak Aceng terkendala jaringan anak-anak. Silakan untuk Mbak Arsyana dilanjutkan. Baik, Ibu. Paragraf yang ketiga. Pada suatu hari, Khozan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya, jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya. Ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka marahlah istri Khozan Maimun dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Silakan bisa dilanjut Mbak Diva. Ya Bu, baik. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka Bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka Bayan pun berpikir bila ia menjawab seperti tiung, maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, "Aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini haraplah Tuan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan, sekarang pergi karena sudah dinanti anak raja itu. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Adapun akan hamba Tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya, seorang istri saudagar." Bisa dilanjut Mbak Aceng. Baik, Ibu. Kemudian paragraf selanjutnya adalah, maka berkeinginanlah istri Khozan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Atas setiap malam, Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan Bayan. Maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khozan Maimun pulang dari rantauannya. Burung Bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangannya itu. Tetapi ia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya sehingga Khozan Maimun pulang dari pelayarannya. Oke, selanjutnya akan Ibu bacakan. Bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyelamatkan istri tuanya. Daripada menjadi istri yang curah, dia juga dapat menjaga nama baik tuanya serta menyelamatkan rumah tangga tuanya. Antara cerita Bayan itu ialah mengenai seekor Bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu Bayan itu menasihatkan anak-anaknya supaya
Jangan berkawan dengan orang terpelai yang tinggal berhampiran. Ibu Bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seekor anak saudagar. Pada suatu hari, mereka berselisih paham. Anak saudagar mendapat luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh, melainkan diobati dengan hati kera. Maka saudagar itu pun menangkap dan membunuh anak kera itu untuk mengobati anaknya. Nah, cerita tentang Bayan Budiman itu merupakan salah satu cerita hikayat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan juga kaidah kebahasaan dalam hikayat. Nah, sekarang coba sebutkan nilai religius dan juga nilai moral yang terkandung dalam hikayat tersebut. Silahkan siapa yang ingin menjawab? Izin menjawab, Bu. Silahkan Mbak Ajeng. Ya, jadi di dalam hikayat tersebut untuk yang nilai religius ada beberapa poin. Yang pertama adalah berbaktilah kepada suami. Kemudian yang kedua bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan akan semua kesalahan dan dosa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah memberi nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan. Dan yang keempat adalah mengajarkan ilmu agama pada anak sejak usia dini. Kemudian untuk yang nilai moral pada hikayat Bayan Budiman ini juga ada beberapa. Yang pertama adalah sebagai manusia itu harus menjaga martabat, kesabaran, dan juga kekayaannya. Kemudian yang kedua adalah bertanyalah kepada orang yang lebih tahu sebelum mengambil keputusan agar tidak menimbulkan fitnah. Kemudian yang ketiga adalah bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita harus menjaga orang yang jujur dan setia kepada pasangan. Begitu, Ibu. Terima kasih Mbak Ajeng. Nah, betul sekali ya anak-anak. Lalu selanjutnya dari cerita Bayan Budiman itu, siapa yang dapat menemukan nilai budaya dan juga nilai sosial dalam Bayan Budiman? Silahkan. Saya, Bu. Silakan Mbak Devi. Dalam nilai budaya, yaitu seorang istri hendaknya patuh pada perkataan suami. Kemudian yang kedua, bermufakat untuk menemukan solusi permasalahan. Yang ketiga, adanya budaya perjodohan anak untuk menentukan masa depan. Kemudian sosial, yang pertama membantu sesama yang membutuhkan, yang kedua berlaku bijaksana terhadap sesama. Betul sekali, terima kasih Mbak Devi yang sudah membacakan hasil jawabannya. Nah, dari cerita Bayan Budiman itu juga terkandung nilai edukasi atau pendidikan dan juga nilai estetika. Nah, siapa anak-anak yang ingin menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Silakan Mbak Arsyana. Jadi dalam teks hikayat Bayan Budiman itu terdapat nilai edukasinya. Antara lain, mengajarkan anak untuk memperdalam ilmu agama sejak usia dini. Kemudian yang kedua, nasihat yang diberikan sedikit demi sedikit dapat meluluhkan hati yang ambisius. Kemudian yang ketiga, memperoleh ilmu tidak hanya dari satu orang saja. Bergurulah kepada banyak orang. Kemudian yang kedua yaitu nilai estetikanya atau keindahannya, yaitu kecantikan Siti Zainab yang diungkapkan dengan kata-kata yang indah. Seperti itu, Ibu. Terima kasih Mbak Arsana. Nah, jadi betul sekali nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Bayan Budiman yang sudah anak-anak sampaikan tadi sudah benar ya. Lalu kita beralih kepada nilai kebahasaan. Nah, untuk nilai kebahasaan ini, nah coba Mbak Ajeng sebutkan satu saja majas yang terkandung dalam Bayan Budiman. Jadi di hikayat Bayan Budiman ini ada majas asosiasi atau perumpamaan, Bu. Yang dibuktikan dengan kutipan teks karena fitnah di dunia ini amat besar lagi tajam daripada senjata. Seperti itu, Ibu. Nah, betul sekali Mbak Ajeng. Terima kasih Mbak Ajeng. Lalu kita mencari konjungsi. Nah, dari cerita hikayat Bayan Budiman itu terdapat konjungsi. Nah, silahkan Mbak Arsyana untuk menyebutkan satu konjungsi yang Mbak Arsyana temukan dalam hikayat Bayan Budiman. Jadi dalam hikayat Bayan Budiman ini dapat ditemukan satu konjungsi, yaitu maka. Dalam kutipan teks
berikut ini. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Seperti itu, Ibu. Terima kasih Mbak Arsana yang sudah menemukan konjungsi maka. Nah, tadi kita juga membahas tentang nilai kebahasaan atau kaidah kebahasaan kemustahilan. Nah, silakan Mbak Devi. Apakah Mbak Devi menemukan kemustahilan dalam hikayat Bayan Budiman tersebut? Ya, Ibu, sebentar ya, Ibu. Mohon maaf, ada terkendala. Ya, Mbak Devi, silahkan. Baik, Bu. Kemustahilan dalam Bayan Budiman itu, burung dapat berbicara dan bercerita layaknya manusia, bahkan sampai dapat menyelamatkan rumah tangga tuannya. Seperti itu, Bu. Terima kasih Mbak Devi. Jadi benar ya anak-anak, dalam kemustahilan yang sudah Mbak Devi tadi sampaikan itu benar. Nah, kita beranjak kepada cerita rakyat atau cerpen. Nah, cerita rakyat atau cerpen ini juga kita akan mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dan juga kaidah kebahasaan dalam cerpen. Cerpen yang akan kita bahas yaitu tentang cerpen manisnya sebuah hasil. Nah, untuk Mbak Diva, silahkan untuk membaca paragraf 1 dan paragraf 2 dari cerpen manisnya sebuah hasil. Baik, Bu. Manisnya sebuah hasil. Nabila merupakan siswi teladan yang sudah memasuki tahap semester akhir sekolah SMA yang tandanya dia akan mulai menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sedangkan Nadine ialah sahabatnya yang kini selalu menemani Nabila saat belajar dan mereka belajar di perpustakaan. Bukan untuk belajar bersama, tapi dia lebih memilih untuk bercengkrama dengan ibu perpus. Ujian nasional pun yang sudah berakhir, Nabila, Nadine, dan juga beberapa kawannya berjalan melewati lorong sekolah untuk menuju kelasnya. Setelah tiba di kelas, maka anak-anak kelas 12 IPA sudah lebih dahulu berada di bangku masing-masing menunggu wali kelasnya untuk membagikan amplop dengan berisi surat kelulusan. Nabila dan Nadine yang saling berpelukan di bangku untuk mereka saling mendoakan. Untuk paragraf ketiga dan keempat, silakan Mbak Erlina untuk membaca cerita pendek tersebut. Baik, Ibu. Paragraf ketiga. Namun, Nabila kini mendapatkan 2 amplop dengan secara bersamaan. Setelah seluruh siswa memperoleh amplopnya masing-masing, dengan secara bersamaan, siswa 12 IPA membuka amplop yang tersebut. Kegugupan, ketegangan, dan juga kekhawatiran saat itu telah pecah. Seluruh siswa lulus. Wali kelas pun kini ikut bahagia dengan kelulusan seluruh siswa. Alhamdulillah, aku lulus, ucap Nabila pada saat membuka amplop yang pertama. Iya, aku juga telah lulus, Bil, sahut Nadine. Dengan wajah yang penasaran, Nabila membuka kembali amplop yang kedua tersebut. Dengan tangan yang sangat gemetar, dia membaca isi amplop yang dia dapat tersebut. Ternyata isinya merupakan surat keterimaannya dia sebagai penerima beasiswa kuliah yang ada di Turki. Nadine yang tadinya itu hanya asik dengan bahagianya sendiri, turut ikut bahagia setelah mengetahui bahwa sahabatnya telah memperoleh beasiswa kuliah ke Turki.
Nah, selanjutnya akan Ibu bacakan. Nadine yang mengetahui kalau sahabatnya itu merupakan orang yang sangat giat belajar, setiap kali jam istirahat yang pertama berbunyi, dia memilih untuk ke dalam perpustakaan daripada untuk ke kantin. Menurutnya, ke kantin dengan jam istirahat kedua pun bisa. Jadi yang dia lebih memilih untuk memanfaatkan waktunya untuk belajar di perpustakaan. Ternyata benar, tidak ada usaha yang tidak sia-sia di muka bumi ini. Semua sudah ada hasilnya, besar maupun kecil. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang nilai yang terkandung dalam hikayat dan juga nilai yang terkandung dalam cerpen. Untuk saat ini, Ibu akan menanyakan tentang nilai moral dan juga nilai budaya yang dapat atau terdapat dalam cerpen. Untuk Mbak Erlina, silahkan untuk mencoba menjawab nilai moral dan juga nilai budaya. Jadi menurut saya nilai moral yang ada dalam cerpen Manisnya Sebuah Hasil itu terdapat pada penggalan cerpen, yaitu jangan berputus asa dan terus berusaha. Sekecil apapun usaha yang dilakukan dapat menuai hasil yang baik. Contohnya seperti Nabila yang giat belajar, kemudian ia mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikannya di Turki. Kemudian untuk nilai budaya dalam cerpen yaitu nilai budaya dalam cerpen yaitu kebiasaan Nabila dan Nadine belajar di perpustakaan. Itu, Ibu. Nah, betul sekali ya Mbak Erlina dan anak-anak. Nah, untuk selanjutnya yaitu nilai sosial dan juga nilai edukasi. Untuk nilai sosial dan edukasi ini, saya persilakan Mbak Devi untuk mencoba menjawab. Silakan Mbak Devi. Baik, Ibu. Nilai sosial, Nadine merupakan sahabat yang selalu menemani Nabila untuk belajar di perpustakaan. Walaupun di perpustakaan Nadine tidak belajar, namun dengan menemani Nabila menunjukkan jiwa sosial yang tinggi yang dimiliki Nadia. Kemudian nilai edukasi atau pendidikan, yaitu dengan rajin belajar maka akan menuai hasil yang baik dari proses belajar tersebut. Seperti Nabila yang giat untuk belajar mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikan di Turki. Seperti itu, Bu. Terima kasih Mbak Devi sudah menjawab dan juga benar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang nilai yang terkandung dalam cerpen Manisnya Sebuah Hasil. Sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerpen Manisnya Sebuah Hasil. Siapa yang akan menjawab, mencoba menjawab? Mbak Erlina mungkin? Jadi kaidah kebahasaannya itu ada konjungsi koordinatif, Ibu, yaitu ditunjukkan dengan kata sedangkan, tetapi, dan. Itu, Ibu. Betul sekali Mbak Erlina, jawabannya yaitu konjungsi koordinatif sedangkan, tetapi, dan juga dan. Pertemuan kita sudah sampai di ujung pertemuan pada pembelajaran kali ini. Untuk tugas selanjutnya, silakan anak-anak untuk mencari referensi cerpen atau anak-anak membuat cerpen karena KD yang akan datang selanjutnya atau pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi teks cerpen, yaitu tentang KD membuat teks cerpen. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, karena pelajaran pada hari ini sudah selesai, untuk itu mari kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, sekian untuk pertemuan pada hari ini, anak-anak. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila Ibu ada tutur kata yang tidak berkenan untuk anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.